Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini boleh bertemu kembali dalam acara persekutuan doa. Sebelum kita belajar lebih jauh bagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sepanjang hari ini Tuhan menolong kami untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Semua karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil hari ini untuk kita renungkan bersama, saya pilih dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian Bapak Ibu, sabda Tuhan yang kita baca. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan mengapa saya memilih surat Efesus 5 ayat 15-17 ini. Yang pertama, ada keterkaitan dengan peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai Kristiani pada anak di dalam keluarga. Lalu alasan yang kedua, yaitu memanfaatkan situasi pandemi di mana anak-anak memiliki banyak waktu di rumah karena pembelajaran daring yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Efesus 5 ayat 15-17 tadi, saya memilih lagi ayat 16 sebagai dasar dalam saya membagikan renungan pada malam hari ini. Sekali lagi saya akan membacakannya untuk kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah waktu, setiap kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Nah, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak-anak, kita memiliki waktu yang sama. Pertanyaannya, bagaimana masing-masing kita itu dapat mengelola waktu yang diberikan Tuhan itu begitu rupa sehingga waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Karena itu, renungan yang akan saya sampaikan ini secara khusus akan berbicara tentang waktu yang harus dikelola oleh anak-anak khususnya, dan kami sebagai orang tua akan membagikan pengalaman bagaimana menanamkan
menghargai waktu itu kepada mereka. Sejak Januari kemarin, kami menerapkan satu aturan kepada anak-anak kami terkait dengan waktu, yaitu secara khusus bagaimana mengatur waktu bangun pagi dan waktu tidur siang. Mungkin terdengar sepele, tapi ternyata bagi anak-anak kami mengatur waktu ini merupakan masalah yang besar, karena ternyata mereka itu tidak bisa atau belum bisa mengelola waktu dengan baik. Terkait dengan waktu ini, kami menerapkan satu aturan yang harus ditaati oleh mereka. Kami memulainya dari hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana mereka bisa mengatur waktu pada saat bangun pagi dan mengatur waktu pada saat tidur siang. Aturan yang kami tetapkan adalah untuk bangun pagi, anak-anak kami harus melakukannya antara pukul 5 sampai pukul 6. Lalu untuk aturan tidur siang, anak-anak kami harus melakukannya antara pukul 14 sampai dengan pukul 16. Apabila ditaati, maka untuk bangun pagi kami memberikan reward dengan sejumlah uang. Uangnya tidak banyak, tetapi ini kami harus pakai supaya menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak kami. Untuk bangun pagi kami memberikan reward Rp2.000, sedangkan untuk tidur siang kami memberikannya Rp3.000. Jadi kalau mereka bisa melakukannya dengan benar, dengan tepat, maka mereka sehari itu akan mendapatkan Rp5.000. Dan jika gagal, maka punishmentnya adalah Rp0. Jumlah uang yang mereka dapatkan dalam 1 bulan itu akan kami berikan di akhir bulan, sehingga mereka akan memiliki uang dari usaha mereka sendiri di akhir bulan itu dengan nominal yang berbeda-beda, karena ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kami memberlakukan aturan ini untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu libur. Jika mereka berhasil dalam 1 bulan itu mereka tepat waktu, baik bangun tidur maupun tidur siang, maka dalam sebulan mereka akan mendapatkan 100.000. Tetapi kalau ada yang gagal di antara hari-hari yang mereka lalui itu, tentu nominalnya menyesuaikan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini kedengarannya sepele, tetapi kenyataannya anak-anak kami tidak pernah ada yang mendapatkan uang di akhir bulan itu Rp100.000. Mereka rata-rata mendapatkan itu antara 50.000 ataupun 75.000. Ada beberapa hal penting yang kami ingin anak-anak kami mengetahui terkait dengan masalah waktu, sehingga harapan kami yang lebih besar lagi adalah mereka pada saatnya nanti sungguh-sungguh akan bisa menyikapi waktu itu dengan benar. Yang pertama adalah menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kami berharap sangat besar kepada anak-anak kami bahwa mereka nantinya akan menjadi orang-orang yang bisa menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan berimbas kepada kehidupan orang lain. Lalu yang kedua adalah bagaimana anak-anak kami harapkan bisa memiliki kedisiplinan,
ketika mereka bangun tepat waktu antara jam 5 sampai jam 6 dan tidur siang antara jam 2 sampai jam 4 sore, maka mereka sejak dini telah memiliki kedisiplinan, dan harapan kami ke depan adalah mereka juga akan berdisiplin dalam hal-hal yang lain. Dan yang ketiga adalah memahami pentingnya usaha atau kerja untuk memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uang 100.000 bukanlah uang yang besar, tetapi nilai itu kami pakai untuk mewakili kebutuhan anak-anak kami, karena mereka membutuhkan pulsa untuk membeli kuota, sehingga mereka akan terpenuhi kebutuhannya dalam hal belajar. Dan dengan mereka berusaha untuk tepat waktu, mereka akan mendapatkan hasil dari usaha mereka itu, sehingga harapan kami adalah mereka bisa membeli kuota dengan uang mereka sendiri. Sekali lagi, ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi ini merupakan pengingat bagi kita semua, terutama bagi kami sendiri. Apakah sudah mampu menghargai waktu, menggunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan benar? Atau sebaliknya, kita belum bisa menggunakan waktu kita, memanfaatkan waktu kita dengan benar. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini boleh belajar dari firman-Mu, bagaimana kami harus menggunakan waktu kami begitu rupa dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik, sehingga itu akan menjadi wujud kami dalam menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon pertolongan-Mu, mohon hikmat-Mu, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami lebih dimampukan lagi untuk mengelola waktu kami masing-masing. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia, tetapi itu akan bermanfaat bagi kehidupan kami dan bagi kehidupan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.